Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wargi Sukabumi tercinta. Apa kabar? Ketemu lagi di podcast klarifikasi ruang bicara di mana fakta tidak ditutup-tutupi. Masih bersama PGRI Kabupaten Sukabumi dan Widal TV. Ya, acara ini disupport oleh Widal TV. Thank you Widal TV juga. Dan masih bersama saya Ahmad Zazuli dengan Kang Nurudin Zain Samsi, Kang Anom, yang selalu Anom. Anom itu enom ya? Anom, nom. Mudah, Ya, kalau ya? bahasa Jawanya nom, berarti kalau di Sunda Anom. Ya. Hari ini mungkin agak sedikit berbeda nih. Kemarin kita sudah menyampaikan terkait BPJS Ketenagakerjaan. Hari ini masih terkait juga dengan tenaga kerja, tapi ada yang berbeda. Karena spesial hari ini kita hadirkan dan sudah hadir alhamdulillah di tengah-tengah kita Mas Bukin, salah satu pengusaha yang bergerak di bidang manpower. Membahas spesial masalah kerja, tapi ada yang spesial lagi karena ini kita akan membuka ke warga Sukabumi agar tahu juga spesial terkait dengan peluang kerja di luar negeri dan spesial lagi hai Jepang ya. Ternyata bukan hanya di dalam negeri tetapi di luar negeri juga banyak sekali peluang, bahkan saat ini sangat membutuhkan ya kehadiran wargi Sukabumi, wargi Indonesia juga yang mungkin di sini belum menemukan bidang pekerjaan dan ini ada peluang yang luar biasa. Nanti akan kita bahas dan terkait dengan bonus demografi dan sebagainya. Nanti akan kita bahas karena saat ini sudah hadir Mas Bukin. Kang Anom, mungkin bisa dikenalkan beliau siapa beliau ini yang hadir yang tidak kalah besarnya dengan saya. Biasanya saya kalau narasumber yang lain paling gede Pak. Sekarang ini Imbang ya? Iya. Imbang. Kita panggil Mas saja. Boleh. Walaupun beliau ini Mas itu sebenarnya masih rangkaian nama beliau ya. Tetapi ini Mas yang lain. Yang jelas bukan perak. Bukan. Pasti berharga. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Mas Bukin. Mas Jul, kita beruntung sekali bisa menghadirkan orang pusat. Kalau bicara pusat Jakarta, karena beliau Apindo ya Pak ya? Apulindo. Oh. Kok Apulindo? Kadin Indonesia. Kadin, sorry. Malah dari Jadi pengurus Kadin pusat. Indonesia ya, Kadin Iya. pusat ya. Bidang vokasi. Bidang Vokasi lagi kan. Jadi beliau sekarang banyak mondar-mandir ke Sukabumi. Dengar beliau punya salah satu bidang usaha juga di Sukabumi. Banyak usahanya. Ada kuliner juga. Ada kuliner. Asosiasi, ini beliau ketua asosiasi pengusaha kuliner. Makanya tadi spontan Apulindo tadi. Kulino. Nah, Kan kita ngomongin Kadin ya. tadi pelatihan dan ketenaga kerja. Yes, Jadi atas nama hari Kadin ini- Indonesia ya. Spesial hari ini kita yang akan kita bahas adalah ketenagakerjaan. Betul. Khususnya peluang Siap. kerja di Jepang. Ya. Tadi kita bicara kapasitas beliau. Ya. Dan nanti kan para pemirsa kita nih, sahasi nu ngomong teh kan gitu. Kadang-kadang itu kan muncul trust. Iya. Nah, jadi yang bicara capable lah. Yang bicara ini salah seorang pengurus Kadin pusat lagi Iya. di bidang vokasi Dan kebetulan juga beliau pemilik salah satu LPK ya. di Sukabumi. Sukabumi. Iya. Tapi kita nggak ngobrolin lagi nggak mengiklankan terkait dengan LPK beliau secara spesifik tidak. Tetapi kita akan membuka wacana masyarakat ya, khususnya warga Sukabumi dan juga siapapun yang pemirsa podcast ini bahwa ada peluang luar biasa. Tetapi peluang tersebut harus pastinya nanti akan disikapi dengan tepat agar tidak salah. Jadi mukadimahnya di saat di negara kita sulit mencari pekerjaan, ada prospek di negara lain Ya. yang bisa kita masuk. Tentu kita harus kapasitasnya juga memenuhi syarat. Ya. Nah, beliau nanti bicara panjang lebar. Harus aman, legal, prosedural. Dan kemampuan juga skill dan lain-lain tentunya. Oke. Baik, silakan Bapak memulai. Mas Bukin, Mas kita. Ya. Baik, terima kasih saya sudah diundang di sini para warga Sukabumi gitu ya. Nah, Oke. Yang pertama, kenapa Jepang butuh banyak tenaga kerja? Karena memang sejak mungkin 10 tahun bahkan lebih gitu ya, populasi di Jepang itu cenderung menurun. Jadi Kita naik, sana turun. ya, jadi tingkat jumlah kelahirannya lebih sedikit dibandingkan jumlah orang tua yang meninggal. Oke. Oke. Yang kedua, orang Jepang itu usianya panjang dan mereka itu dari muda sudah
sudah bekerja, terus nabung asuransi, sehingga pas waktu masa tua itu mereka ingin dirawat, ingin hidup dengan nyaman. Jadi itu banyak sekali kebutuhan pekerjaan untuk merawat para lansia. Oke. Umur 85 tahun, 90 tahun tuh mereka masih, ya sudah ada yang, ya namanya orang sudah tua ya, ada yang kondisinya masih sehat, ada juga yang mungkin agak sakit dan bahkan mungkin butuh bantuan. Itulah kenapa dia membutuhkan banyak tenaga kerja, karena jumlah tenaga kerja di tempat mereka sudah tidak mencukupi, jadi butuh tenaga kerja asing buat orang Jepang. Dan bukan hanya orang Indonesia yang bekerja di sana, sekarang sudah lebih dari 3 juta orang asing bekerja di sana. Ada dari Vietnam, ada dari Myanmar, Nepal, Sri Lanka, Filipina, Thailand, dari Cina juga, India juga, termasuk dari Indonesia. Dari Indonesia kurang lebih berapa banyak Pak ada data? Ini data pekerja di Jepang itu saya belum dapat update secara pasti. Siap. Tapi tahun kemarin terakhir itu sekitar 80.000 sampai 120.000, dan itu bercampur datanya. Antara yang magang itu berarti visanya memang beda nih. Beda visa Memang visa magang. Oh, kerja di Jepang ini beda-beda, Pak? Beda-beda. Ada 3 visa gitu ya. Nah, ada juga yang mulai marak itu adalah visa TG, Toku Tegino, atau bahasa Inggrisnya SSW, Specified Skill Worker. Gitu. Ini agak kadang-kadang orang nggak tahu nih, ini ke Jepang ini magang, apakah kerja gitu ya, dan kerja nanti ada yang untuk SSW, ada juga yang untuk Kijinkoku. Yang untuk S1 atau D4 itu levelnya agak lebih tinggi lagi. Kalau yang disalurkan Gitu. oleh LPK itu masuknya kategori mana? Nah, yang umum di masyarakat itu orang taunya ke Jepang itu magang, dulu Kensuse atau menjadi Jinuji Suse, dan ini nanti akan menjadi program Ikushi Shuro. Ini program magang, kontraknya 1 tahun sekali, maksimal 3 tahun, dan itu bisa diperpanjang 2 tahun. Nanti yang Ikushi Shuro nanti mulai efektif tahun 2027. Nah, program Kensuse itu sudah dimulai dari tahun 1993. Jadi sudah lama, Mas. Sudah lama, ya. hampir 30 tahun lebih ya, sudah 30 tahun. 30 tahun. Jadi kalau alumni Kensuse dulu ke Jepang itu usia 20, yang alumni pertama, sekarang usianya udah 50 tahun, Mas. Jadi alumni-alumni yang magang Jepang awal-awal itu sudah umur 50 tahun. Jadi banyak sekali teman-teman itu yang dulu alumni Jepang sekarang mendirikan LPK juga untuk mempersiapkan anak-anak untuk bisa ataukah magang ataukah bekerja di Jepang. Supaya tidak salah jalan, Pak. Ya. Betul. Jadi warga Sukabumi, sebenarnya kerja di Jepang ini banyak sekali caranya, Pak ya. Betul. Ada yang via perusahaan, ada yang personal, ada yang bisa dibantu melalui LPK dan lain sebagainya. Tapi yang perlu dipastikan bahwa bekerja di Jepang, karena apalagi bekerja di luar negeri, khususnya di Jepang, itu harus legal dan harus prosedural gitu. Gimana itu, Pak? Apa namanya? Caranya? Intinya orang Jepang itu sangat sedikit yang bisa bahasa Inggris, apalagi bisa bahasa Sunda. Iya, mumun. Ya, bahasa Indonesia nggak bisa, bahasa Sunda nggak bisa, gitu ya. Bahasa Inggris sedikit yang bisa gitu. Ya kan, bahasa Jawa gitu kan. Jadi mereka bikin persyaratan, kalau kalian mau magang ke sini atau mau bekerja di sini harus punya skill. Satu skill bahasa, yang kedua skill bidangnya. Nah, tapi kalau tadi bicara visanya magang, namanya magang itu kan kepingin belajar bidang tertentu tersebut. Oke, tetap dibekali belajar bahasa Jepang. Ya, mungkin kira-kira kalau pakai buku Minano Nihongo itu kira-kira buku 1 cukup lah. Jadi setidaknya level N5 lah, Mas. Tidak harus lulus JLPT, Pak. Tidak harus lulus JLPT. Jadi JLPT itu Japanese Language Proficiency Test ya. Ya. Kecuali bidang kaigo. Karena itu kan harus ngurusin orang ya. Nah, ngurusin orang itu kalau dulu boleh N5. Kadang-kadang sekarang magang yang itu harus level N4 juga. Tadi itu Kang Eno yang kita tanya NN itu apa? N ada N1, N2, N3. Nah, tadi kan udah singgung nih. Itu kapasitas kemampuan bahasa ya. Jadi tes bahasa Jepang itu ada berbagai macam jenis, Mas. Tapi biasanya yang untuk kuliah itu yang pakai JLPT tadi. Levelnya itu N1, N2, N3, N4, N5. N5 itu paling dasar. Paling basic lah. Paling basic. Biasanya anak-anak kuliahan yang memang kuliahnya bahasa Jepang, kan mereka belajar 3 tahun tuh. Ya, Wajib N3. N3. Wajib N3. Minimal. Biasanya
semester 2 wajib N5, semester 4 wajib N4. Ya. Jadi kalau di kampus itu sampai N4 itu belajarnya 2 tahun. Sebentar Pak, banyak yang ngahulang tuh. N itu apa sih Pak? N itu kira-kira Nihongo. Nihongo lah. Ya, Nihongo itu bahasa Jepang lah ya, Nihongo ya. Jadi ada levelnya tadi. Ya. N1 paling jago, N5 itu paling Dasar. bontot. Jadi mungkin kalau level dasar, kalau magang tadi kira-kira level N5. Kalau yang tadi visanya TG, Tokutegino tadi levelnya N4. Kalau untuk Gijinkoku umumnya itu N3 biasanya seperti itu. Ada yang sampai harus lulus di LPT ya Pak. Iya, ada yang harus lulus di LPT atau yang diakui untuk SSW itu bisa pakai tesnya JFT. SW itu apa Pak? SSW itu Specified Skill Worker. Oh, yang visa berarti kerja untuk tadi, yang Mas. visa kerja formal ya? Visa kerja formal tadi itu SSW itu pakai ujiannya JFT. Oke. Japan Foundation Test. Nah, itu setara. Jadi yang saya tahu lebih dari 7 Ya, ini istilah- tes apa nguji bahasa Jepang lah gitu. Itu ada 7 macam tes. Tapi yang diakui untuk bekerja hanya 2. Yang lainnya tuh diakui untuk sekolah. Oh, Nihongo Gakko, sekolah di akademis, Jepang sekolah akademis. Pak, ya. Kalau Oke. bekerja hanya 2 Mas Yul, jenis. menarik sekali ke teknis ya. Karena Teknis, komunikasi itu kan penting. Betul. Kita mau ke Jepang, kalau kita nggak bisa berkomunikasi, kumaha jadi Satu skill, Ya. kedua kali bahasa. Iya, Nah, untuk ini dua berkomunikasi. syarat itulah yang Saya ingin tanya Pak, Skill bahasa juga. skill bahasa juga. Pak, saya ingin tanya mengenai peluang kerja di sana. Itu Bapak mungkin punya data bidang apa saja Apa sih? saja nih yang dibutuhkan di sana gitu. Saya dengar kan bidang pertanian pun juga ada. Oke. Bidang-bidang lain, coba yang lain. Jadi tahun kemarin saya sempat meeting dengan beberapa asosiasi di sana bareng dengan Kementerian Ketenagakerjaan bersama Kadin bersama BNSP juga itu kita dapat data kurang lebih 840.000 jumlah peluang kerja dalam waktu 840 ribuan. Saya lupa 820, 830, 840 kurang lebih sekitar itu. Tapi ini dalam waktu 5 tahun ke depan. Oh, dalam waktu bukan ke belakang nih ceritanya tetap. Ya, kalau 5 tahun ke belakang lebih sedikit. Jadi angkanya setiap tahun terus naik, Mas. Bidang-bidangnya ya. Enggak, ini jumlahnya. Oh, jumlah. Jadi butuh 840 Orang, ribu orang tenaga kerja dalam kebutuhannya. waktu 5 tahun. Artinya per tahun itu kurang lebih 165 ribu kebutuhannya di Jepang. Tapi bukan berarti bisa dikirim orang Indonesia semua. Iya. Meskipun kita Kompetisi sudah punya juga. persyaratan tadi, kita berkompetisi Kompetisi. nih dengan negara lain, dengan peserta. Mungkin ada siswa LPK ini, mungkin ada juga yang belajar secara mandiri. Ketika mengakses ada peluang pekerjaan itu, mereka juga bersaing untuk mendapatkan pekerjaan itu. Bukan berarti lulus LPK terus pasti diterima kerja. Menurut saya nggak begitu. Harus bersaing Khususnya juga. yang TG ya, khususnya yang TG. Ini yang itu Pak, bidang-bidang di sana tuh. Oke. Industri apa aja? Bidangnya yang saya ingat yang pertama itu manufacturing. Itu yang paling banyak ya, 3 besarnya itu manufacturing, yang kedua itu pengolahan makanan, yang ketiga itu perawat lansia. Nah, yang berikutnya itu termasuk ada pertanian, ada peternakan, ada perikanan. Perikanan itu ada yang perikanan darat, ada yang mancing lah, ya melaut lah kira-kira seperti Kuota itu. paling besar? Kota paling besar tadi yang manufacturing. Mana? Manufacturing-nya apa saja Pak itu kurang lebih? Manufacturing itu bisa di bidang apa ya? Ya kalau manufacturing kan umum lah, pabrik lah ya. Pabrikan. Bisa orang mekanik, bisa orang apa itu? Mungkin teknik listrik gitu ya, atau orang elektronika lah ya. Welding juga ada Jelas, kebutuhan ya. ada. Welding itu kerja untuk pembuatan kapal biasanya. Sama konstruksi juga lumayan besar. Tukang ya. lah, ibarat tukang Tukang. bangunan dan sejenisnya Pak ya. Ya, sampai sekarang itu malah dibuka apa? Kerja kehutanan, perkayuan. Di sana banyak hutan juga Pak ya? Ya ada juga. Sopir truk, sopir taksi, sopir Ekskavator sopir mungkin bus. sampai. Ekskavator tidak secara spesifik, tapi pastinya ada gitu ya. Apa itu kalau di pabrik itu yang forklift, Order nah kayak forklift, forklift juga ada sebenarnya. Operator. Atau di bandara operator, di bandara ground handling Mas. Nah termasuk forklift itu di bandara, terus misalkan bagasi itu kan dibawa pakai mobil yang kayak kereta itu kan. Nah itu juga Berarti kan bidang-bidang yang tadi tersedia di sana itu harus ditangkap baik. Ya, Betul. ditangkap baik oleh katakanlah tenaga kerja kita harus siap pada bidang itu. betul. Setahu Bapak barangkali apakah itu sudah mempersiapkan diri mereka pada umumnya? Jadi ini memang problemnya ada 2 ya. Nah. Satu, kita ini berhubungan 2 negara. Ini yang tidak mudah.
dengan perbedaan bahasa tadi antara apa ya, pengusaha yang berusaha untuk membuat connection, job matching itu tidak mudah karena terus yang kedua beda kultur. Jadi beda kultur bisnis, beda kultur adatnya. pribadi itu berbeda Ya. ya. Yang ketiga ya Jepang ini juga sama, lebih dari 40 provinsi tersebar di 47 juga, provinsi, Pak, ya. kepulauan juga gitu. Jadi ya ini membuat connecting gitu. Ya itulah tugasnya misalkan di Kadin gitu ya. Kami juga punya komite bilateral. Komite bilateral itu kira-kira mungkin setara kayak inilah hubungan kedutaan gitu. Jadi ada komite bilateral Jepang gitu. Itu bisa menghubungkan Antar tadi negara, antar perusahaan antar negara tadi gitu ya. Biasanya ini teman-teman yang ada di sini memang sudah mengerti dunia perjepangan. Ya, jadi supaya tidak terjadi cross cultural understanding ya, Ya. cross antar betul. kultural ini ya. Meskipun kita tahu di sana banyak peluang, kalau tidak ada konektor, Itu orang itu saya yang bilang tadi. menghubungkan. Ini tantangannya, Mas. Iya. Tantangannya ini kan bukan hanya Indonesia yang Iya, memperebutkan job ini. Iya. Berarti ada pengusaha dari negara-negara lain juga yang memperebutkan job ini gitu kan. Iya, iya. Biar masuk di Vietnam, biar masuk di Nepal gitu ya. Sama halnya Koneksivitas mungkin, penting ya, sekali. Secara nomenklatur atau mungkin perubahan format, Pak. Tadinya kan ada BNP 2 TKI ya. Sekarang berubah menjadi Kementerian atau KP2MI. Kemudian yang Kementerian Tenaga Kerja ada sendiri gitu, Pak ya. Nah, kalau terkait dengan pengusaha nih, ya kan ada LPK, ada apa namanya, kalau dibilang ada agensi Indonesianya, apa PJTK ya apa istilahnya kalau P3MI. P3MI. Kalau kemarin PJTKI berubah ke PTKIS, sekarang berubah menjadi P3MI, Pak ya. Iya. Sekarang istilahnya. Nah, apakah masih terkait langsung, Pak? Kalau misalnya nih saya mau bekerja ke luar negeri, khususnya Jepang, kemudian saya kan mempersiapkan diri dengan bahasa melalui LPK, dibantu saya ikut LPK. Apakah dari LPK itu langsung bisa berangkat ke Jepang atau tetap menggunakan nanti P3MI atau perusahaan jasa pengiriman tenaga kerja sendiri atau gimana, Pak? Oke. Prosedurnya mohon di. Singkatnya kalau bekerja lewat P3MI atau mandiri, ini yang bekerja nih yang TG atau Gijingoku. Tapi untuk magang, sementara ini tugas sesuai dengan Undang-Undang Kementerian Ketenagakerjaan untuk pelatihan. Nah, magang ini kan termasuk klasifikasi pelatihan. Itu masih izinnya di bawah Kementerian Ketenagakerjaan. Nanti di bawah Dirjen Bina Lafotas, Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas. Nah, LPK yang ingin mengirim anak magang ke Jepang tadi ya dengan visa Jinujususe gitu ya, itu izin SO-nya atau rekom pencatatan anak yang mau berangkat itu lewat Kementerian Ketenagakerjaan. Saat ini juga masih seperti itu. Nah, sedangkan untuk P3M untuk yang bekerja Toko Tegino atau Gijingoku itu yang setahu saya nih, itu ada agreement khusus. Selain kita bicara tadi undang-undang fungsi kementerian, jadi ada juga perjanjian kerjasama antara Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia yang saya tahu dulu ditandatangani 2019 zamannya Mas Hanif Dakiri dengan Kementerian, kalau di sana namanya Kementerian Ketenagakerjaan dan Kesehatan di Jepang. Itu masih sama bahwa teman-teman yang menggunakan visa TG itu bisa berangkat secara mandiri. Itu tidak harus menggunakan P3MI. Tapi sekarang praktiknya lawan P3MI di sini namanya di sana itu TSK. Jadi TSK yang mau mendatangkan tenaga kerja dari Indonesia itu harus menuliskan. Jadi yang mengirim bukan P3MI tapi setidaknya ada referensi. Oke, kamu referensinya atau partnernya di Indonesia P3MI-nya siapa? Nah, kira-kira seperti itu. Jadi in case ada masalah, itu ada P3MI yang kira-kira bisa di-handling gitu. Tapi berbeda dengan mungkin ke negara lain yang tidak menggunakan tadi perjanjian mandiri tadi, Mas. Jadi misalkan ke Taiwan mengirimkan apa tadi? Perawat lansia misalkan gitu. Itu ada yang mengirimkan di sini dari P3MI, perusahaan yang pengiriman pekerja migran tadi itu, Mas. Jadi agent sana ketemu dengan agent sini, mungkin bahasa masyarakat taunya tuh agent Taiwan ketemu dengan agent sini. Nah, agent sini itu P3MI tadi. Gitu. Jadi P3MI sini ngirim ke sini gitu, Mas, gitu. Berarti Nah, kalau yang Jepang ini belum seperti itu. Apakah nanti agreement itu akan diubah? Sampai saat ini belum. Sampai saat ini belum. Memang
ada usulan-usulan lah bahwa itu minta direvisi bahwa yang TG itu minta dikirim oleh P3MI, keinginannya dari pihak Indonesia. Nah, pihak Jepang kembali lagi, namanya kan hubungan dua negara. Ya. Yang sini oke, terjadi tanda tangan. Nah, kalau itu sudah terjadi, hukum itu akan diberlakukan kira-kira seperti itu. Kalau untuk umur nih Kang Nomnya, Ya, apakah usia. yang masih seanom-anom kita, yang seumur kita, Apakah ada ketentuan? apakah masih bisa, atau memang ada range umur sekian sampai sekian yang untuk bisa bekerja Di ke Jepang secara umum ini? Secara minimal 18 tahun. Minimal Minimal 18 tahun. Aturan negara Itu ya? aturan, setahu saya itu aturan ILO. Oh, ILO. Yang pasti disepakati oleh anggota ILO termasuk Indonesia dan Jepang juga. Oke. Nah, maksimalnya berapa? Kalau di Jepang itu orang umur 60 tahun masih pada bekerja tuh karena kekurangan orang kan yang senior-senior ya gitu ya. Tapi saya sering kali melihat job order gitu ya. CO-nya dari sana. Iya, itu maksimal 40 tahun. Ada yang maksimal 35 tahun. Kecuali gitu ya. yang specified mungkin yang khusus memang dibutuhkan tenaga khusus. Mungkin yang tadi ya, yang levelnya kayak engineering gitu ya, bahwa mungkin programmer AI sekarang lagi ini jago Ya, apa misalkan dibutuhkan, gitu ya. ya. Dia sudah punya pengalaman banyak di sini, sangat profesional. Wah, itu gajinya juga bisa di atas 50, 70 juta gitu. Kalau yang anak-anak magang tadi ya mungkin kotor 15 nanti dipotong apa tuh dan lain-lain, ada yang terima 10 juta, 11 juta, Masih 12 besar juta. juga masih kalau besar. di perusahaan Indonesia ya. Iya. Jadi warga Sukabumi sebenarnya kalau umur ini tidak terbatas ya sebenarnya, tapi minimal 18 tahun. Tetapi hari ini Usia spesial produktif lah. yang akan kita bahas, usia produktif yang kita akan bahas secara umum adalah yang secara umum bisa dijangkau oleh warga Sukabumi. Ya, artinya tadi sudah disampaikan bahwa ada N1 sampai dengan N5, ya minimal itu N4 lah ya. N4. Atau N4 lah untuk bisa. Jadi tidak harus amat sangat pandai sekali bahasa Jepang, tetapi ada beberapa bisa dibantu juga oleh kawan-kawan LPK ya mungkin nanti warga Sukabumi kalau mau kerja ke Jepang intinya satu, jangan mudah termakan iming-iming dulu. Makanya perlu sekali kalau ini nggak usah jauh-jauh keluar Sukabumi Pak ya. Di Sukabumi juga banyak LPK yang bisa memberikan pengajaran mungkin pelatihan terkait dengan bahasa Jepang. Nanti LPK-nya apa aja silakan bisa di-searching, bisa dicari atau di sekitar. Mas Jul, Nah, kita kan harus menyiapkan sumber daya manusia yang pertama komunikasi, Ya. bahasa, yang kedua skill. Pak, kalau LPK itu, karena bisa juga punya LPK, sedikit aja Pak, LPK itu hanya bahasa saja atau di luar bahasa juga diberikan pelatihan pembelajaran? skillnya atau gimana itu Iya. gimana Pak? Jadi biasanya LPK itu hanya mengajarkan bahasa. Hanya? Karena izinnya itu kan ada izin program studinya apa kira-kira gitu kan, bahasa Jepang gitu. Tapi karena di Jepang itu tadi kalau program TG itu butuh sertifikat skill, bukan hanya sertifikat bahasa. Nah, dia juga ada yang ya udah ini kan kamu sudah bisa bahasa Jepang, sudah N4, ini tak kasih modulnya. Ada juga yang memang membuat program, oke pelatihannya ada yang 1 bulan, ada yang 2 bulan, sampai nanti ujian terus dapat sertifikat juga Mas gitu. Jadi secara waktu Mas belajar bahasa Jepang kalau level N5 biasanya 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan. ya. Itu untuk Average yang umum ya. kecerdasannya Rata-rata. sedang gitu ya. Untuk yang tadi JFT A2 atau N4 itu 6 bulan. Karena ini belajarnya memang hanya belajar ini aja setiap hari. Beda dengan tadi di kampus kan belajarnya ada belajar budaya, ada pelajaran yang lain. Jadi belajarnya 6 bulan Mas. Nanti untuk skillnya itu kurang lebih 1 bulan sampai 2 bulan. Tapi kalau anaknya itu pinter banget, sergap banget, mungkin 4 bulan bisa lulus bahasa. Ya. 6 bulan itu juga mungkin sudah selesai termasuk tadi SSW. Yang ujian SSW itu ujian bidang tadi. Yang diajarkan itu hanya bahasa saja atau sampai tulis, Pak? Sampai tulis. Oh, sampai tulis ya. Ya. Ada apa? Ya, Misalnya ada huruf hiragana, ada huruf katakana, Katakana. ada kanjinya. Karena itu ada ujiannya, Iya, ada ujian kanji dan apa itu ada hafalan, kotoba, terus ada tata bahasa, bunponya, ada nanti cokainya, ada percakapannya seperti itu. Jadi Budaya juga ditambah. budaya termasuk Jepang. budaya karena meskipun budaya Jepang dan Indonesia itu ada kemiripan, tapi juga banyak perbedaan. apa yang boleh dan tidak boleh. Apa yang boleh dan tidak boleh. Iya, iya. Ini sering di sosmed kan Iya, lagi iya, rame iya. nih ribut-ribut gitu. Orang Jepang itu senangnya sunyi, sepi. Orang kita senangnya
nimbung gubrak-gubuk rame-rame ngobrolin apa gitu ya nggak. Iya, iya. Kalau ada Kongko. ada tempat dikit bawa kopi terus kita rame-rame. Iya, Ya kalau iya. rame-ramenya 4 orang 5 orang. Kalau 50 orang 100 orang itu buat orang lain apalagi terus pakai baju hitam-hitam Sama, kayak mau- pakai baju hitam-hitam ya. Mau Ini demo siapa kayak nih? Ini mau demo atau mau apa gitu. Itu kadang-kadang ada beda budaya. Jadi tadi itu ada kultural yang berbeda ya antara Indonesia dengan Jepang dan di LPK juga pastinya diajarkan begitu Pak. Iya, Mas Jul, bicara bekerja di luar negeri, orang-orang awam itu tertujukan kepada salary-nya banyak. gaji. Gaji. Yang menentukan gaji itu siapa, Pak? Dari sana atau Yang menentukan gaji dari sana. dari sana? Jadi sudah ditentukan gaji kira-kira Kisaran. sebulan itu berapa? 170.000 yen, apakah 160.000 yen, Kalau yang 180.000 dirupiahkan dari yen. antara Nah, kalau kursnya 100 rupiah, 170.000 itu 17 juta. 17 juta. 17 juta. Ya. ini yang magang Pak. Ini yang TG. Oh yang TG. Kalau magang itu biasanya di bawahnya sedikit. Oh. Bisa beda 2-3 jutaan lah. Dan itu kalau magang itu nggak diterimakan, misalkan ini, dia dapat 15 gitu ya. Nggak diterimakan 15. Ya termasuk kan ada apa tuh? Ada kos-kosannya, Oke. ada uang listrik, uang gas. Di sana kan kalau musim dingin kan ada pemanasnya, kira-kira gitu ya. Terus dipakai masak atau Soalnya apa. di sana 4 season ya atau 4 musim 4 nih. musim, Beda ya. dari sini penghujan ada kemarau informasi aja. salary-nya sampai 30-40 juta itu gimana, Pak? Menurut saya tergantung dari kota dan tergantung dari jumlah lemburan Siap. gitu. Jadi misalkan tadi asumsi gaji 17 juta atau 18 juta itu mungkin asumsinya bekerja setiap hari 7 jam Average ya umum dengan lah. 22 hari kerja kayak di kita gitu ya, Sabtu Minggu libur atau kadang-kadang kan bekerjanya bisa digilir. Ya. Ya, tetap seminggu kerja 5 hari tapi Shift-shiftan ada shift-shiftan, shiftnya ada juga. shift-shiftan Ya. gitu ya. Jadi nanti ketemunya minimal itu 7 jam per hari. Berarti kalau ketemu 151 jam. Nah, itu nanti ada gaji per jamnya sebenarnya Mas, secara Ya, lemburan secara lemburan. UMR-nya Mas. Oh. Jadi misalkan di kota ini 1.000 yen. Kalau 150 berarti 150.000 yen. Kalau ada perusahaan menawarkan 170.000, oh berarti lebih besar dibandingkan UMR-nya. Itu. Jadi apakah bonafit atau enggak perusahaan mirip di Indonesia juga. Jadi sama, misalkan sama-sama kerja di bengkel, ya ada levelnya. Iya, Apakah iya, bengkel kecil, bengkel sedang atau bengkel yang bermerek. Atau dia gajinya berbeda tuh Kalau Mas. di sini kayak tukang bangunan ada tukangnya, ada kernetnya, ada tukangnya, ada kulinya, mungkin juga begitu juga bisa. Ya itu kan nanti kaitannya bukan ini perusahaan yang pemberi kerjanya. Oh. Itu kan ada level UMKM, Oke, menengah, oke. besar. Gajinya beda dan biasanya semakin bonafit, semakin keren perusahaannya, speknya semakin tinggi. Yang Jadi sama-sama diinginkan. perawat lansia. Oke, perawat lansia berapa gajinya? 270.000 Mas. Hampir 30 juta. Setelah 6 bulan gajinya bisa 320.000, hampir 35 juta ada juga. Tapi harus S1. Bahasanya kira-kira N4 tapi lancar setara N3. Misalkan gitu loh, ada. Iya. Ya. Dan mungkin perform juga pastinya ini Pak ya, mungkin Betul. dibutuhkan ya. Ya. Mas Jul, kalau di kita kan ada beda wilayah, beda UMR. Betul. Nah, Betul, Mas. Jakarta di Jepang apakah begitu juga? Betul sama. Jadi misalkan di daerah itu 1.000 misalkan gitu. Kalau di kota besar bisa 130.000 atau 140.000. Mungkin di Osaka sama di Fukuoka Ya. Ya, beda. yang gede-gede kan ya sekitar Tokyo, Shiba misalkan gitu ya. Nanti di Nagoya misalkan gitu, di Osaka yang kota-kota besar tuh Iya. pasti gajinya lebih tinggi. Soalnya Biaya ada hidup- juga Pak. Biaya hidup di sana katanya tinggi juga. Ya, sama. Misalkan di Tokyo gitu ya. Ngekos Apato gitu Ya. ya. Mungkin paling murah bisa 5 sampai 6 juta kan. Itu paling murah tuh gitu ya. Dan di Jepang itu semakin dekat dengan stasiun semakin mahal, Mas. Ah, Karena kan akses tadi itu. Akses. Kalau di kota besar itu kan aksesnya mungkin yang tadi, yang kereta gitu ya. Kalau di Tokyo kan sambungan keretanya banyak gitu. Kalau di daerah mungkin nggak terlalu. Kalau kan ada yang daerah itu yang sepi gitu ya. Jalur keretanya itu hanya untuk jalur luar kota. Malah ada mungkin yang tidak dilewati oleh bus kalau di sini, Shinkansen gitu ya, kereta yang super cepat gitu ya. ya kan gajinya tinggi, besar, tapi biaya hidup juga gede Ya. umpamanya. Betul. Plus minus. Tapi kalau kita bisa hidup Manage ya. hidup ya artinya hemat itu ya tetap
Hemat itu tidak harus ngirit. makan dengan layak lah gitu ya. Kalau bahasa saya hemat itu tidak harus ngirit. Tidak harus tapi ngirit. tepat guna. Ya, tapi tidak boros. Tidak boros. Mas, ya katanya teman-teman tuh masih bisa ngirim 8 juta, 10 juta. Kalau nggak ada cicilan lain. Kontraknya biasanya berapa tahun, Pak? Kalau kan ada negara tertentu misalnya Singapura, kalau yang sektor informal atau rumah tangga itu kan 2 tahunan gitu. Ya. Nah, kalau di Jepang ini kan tidak ada sektor informal atau rumah tangga nggak ada, Pak ya? Nggak ada. Nggak ada. Oke, di Jepang warga Sukabumi. Jadi kalau ada yang nawarin misalnya ini peluang kerja ke Jepang di sana nanti kerja jadi pembantu rumah tangga, nggak ada. Nggak ada. Orang Jepang itu privacy. Itu nggak ada ya. Jadi kayak contoh perawat lansia gitu. Jadi itu tinggal di rumah panti jompo, Oh, nursing home gitu. Tapi karena sekarang banyak saking terbatasnya nursing home dan orang tuanya makin banyak, akhirnya dirawat di rumah. Oke. Ya. Jadi mungkin ada kayak di sini itu ada kayak semacam outsourcing gitu ya. Oke. Jadi ada perusahaan Yang menangani, mengassociate gitu ya. Kamu hari ini kerja di rumahnya ini ya. kunjungan, mungkin di situ berapa 2-3 jam, balik nanti habis itu Kesini. berikutnya ke sini, Oh. habis itu ke sini. Jadi atur. Tapi pulang, gitu. Pulang ya. Gitu. Dan ada juga yang orang tuanya tadi itu ada yang benar-benar kayak mondok gitu ya di pesantrennya tidak pulang gitu ya. Ada juga yang hanya kayak anak Terpisah mungkin. daycare Oh, yang oke, anak oke. ditaruh di Ya. daycare gitu ya. Nanti habis itu Orang diambil orang lagi. tuanya kerja gitu ya. Kalau ini oke. kan mungkin anaknya kerja, ibunya ditaruh di Iya, nursing home. dititipkan, Ya, nanti kayak penitipan malam lah ya, Pak, ya. ya dijemput lagi. Ada juga yang seperti itu. Kembali Jadi, Mas Jon. sebentar, Kang Anom. Apa namanya terkait itu tadi sekali lagi mengingatkan karena sekarang juga lagi marak banyaknya TPPO, ya tindak pidana perdagangan orang, hati-hati warga Sukabumi. Kalau ada tawaran dan sebagainya, satu, kalaupun datang ke LPK pastikan LPK-nya berizin resmi ya. Kemudian jangan hanya teriming oleh gaji, tapi tanyakan ke sumber-sumber yang memang valid ya, ke sumber ke pemerintahan, ke Disnaker dan sebagainya, mana LPK yang ada, yang ini terus kemudian mana perusahaan tenaga kerja yang benar, kurang lebih seperti itu, mengingatkan. Dan sedikit break ya, mengingatkan ke warga Sukabumi juga yang punya UMKM yang ingin dipromosikan gratis, efektif, tepat guna, silakan bisa datang ke Kabupaten Sukabumi atau ke Widal TV atau Widal Community. Nanti akan dibantu untuk diiklankan secara gratis. Wes mantap. Lanjut ya. Dari sekian banyak tenaga kerja mancanegara yang ada di Jepang, kurang lebih berapa persen dari Indonesia? Saya belum dapat data pastinya berapa persen, tapi yang paling banyak setahu saya Vietnam. Ya. Cuman ini memang orang Indonesia itu semakin diminati, Mas. Oh. Jadi banyak yang mungkin dari negara lain ada yang pengguna gitu ya, perusahaan kurang puas, kepengennya minta orang Indonesia. Oke. Jadi contoh beberapa minggu kemarin Ya. hadir juga asosiasi human resource perusahaan di Jepang gitu ya. Datang ke Indonesia. Datang ke Indonesia, belum pernah merekrut orang Indonesia dan mereka ingin diperkenalkan ke beberapa sumber. Jadi kemarin kami ajak ke beberapa kampus karena kemarin tuh mintanya coba ada nggak yang pertanian, perhotelan. Jadi kita ajak ke SMK Negeri Cibadak ya. Terus teman-teman di SMK yang punya prodi pertanian itu diajak gabung termasuk yang tadi perhotelan seperti itu. Jadi punya nilai tersendiri ya Pak ya? Punya nilai tersendiri. Mereka kemarin belum sampai merekrut orang, tapi sempat ada yang nanya kemarin tuh, berapa kebutuhannya? Ya kurang lebih 1.000 orang gitu. Cuman kan ya ini saling bersosialisasi. ya, dulu ini kan baru mungkin, Pak, ngomongin Iya. angkanya, detailnya apa, kapan kebutuhannya kan itu belum sampai ngomongin teknis, tapi ya lumayan menjanjikan tuh 1.000 orang gitu kan. Jadi di tengah Indonesia ini kita sedang pertumbuhan jumlah penduduknya luar biasa. Ya. Bonus Bonus demografi. demografi. Sebagai bonus demografi, kalau di Jepang Sebaliknya? mengalami bonus sehingga konsekuensinya adalah tenaga kerja juga dibutuhkan di sana. Betul. Ya. Namun sekali lagi warga Sukabumi ini adalah peluang. Ya, nanti kami akan tanya juga ke Mas Bukin. Jadi tadi saya Pak, Mas, karena kadang kaget juga. Nama beliau sudah ada Masnya. Ada Mas. Mas lah. Beliau Jawa Timur, saya Jawa Tengah. Oke, saya Jawa Barat. Oh, Jawa Barat ya. Tapi sekarang jadi Jawa Barat semua. Mas menghindari tadi mungkin penipuan gitu ya. Kaitannya dengan visa. Jadi kalau orang itu mau kerja ke Jepang, itu di paspornya ditempel visanya apa.
Apakah visa magang tadi Jinuji Suseka, ataukah Tokute Gino tadi, ataukah Gijinkoku. Itu ada visanya. Jadi kalau cuman ke sana, oke, gak usah belajar bahasa, besok apa itu minggu depan berangkat. Nah, itu Bahaya sekali. kalau memang beneran berangkat, dilihat dulu visanya apa. Oh. Apakah visa jalan-jalan? Kan cuman visitor, Ya, visa ya, jalan-jalan gitu ya. Karena sekarang itu dengan paspor elektronik kita bikin apply bla 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 bla. Iya, iya. Kayak saya gitu ya, punya waiver gitu kan, itu bisa bolak-balik ke Jepang gitu. Gitu. Jadi kalau visanya ya, tapi kan visa kunjungan gitu, visa turis lah. Jadi Seperti bukan itu. untuk bekerja. Hati-hati luar Sukabumi. Istilahnya tangkap ya Pak ya? Nggak boleh kan? Ya kalau jalan-jalan ya nggak ditangkap. Oh, Nggak maksudnya ditangkap. kalau bekerja, kenyataan bekerja kan? Ya kalau overstay terus ada masalah biasanya ada operasi atau apa gitu ya. Nah itu bisa dilakukan penangkapan. Ada kesalahan dan kalau misalkan overstay dan sampai ditangkap itu ada denda, mungkin sempat dimasukin apa tahanan atau apa gitu ya. Dan itu nggak boleh masuk Jepang selama berapa tahun. Oh. Seperti itu. Jadi diblokir. Diblokir. Harus teliti Mas Ya. Jul. Ya sempat ada omong-omongan misalkan sudah pernah diblokir, bisa lolos tuh masuk sana lagi, ketangkep lagi, diblokir selamanya ada juga yang kayak gitu. Ya ini cerita teman-teman nih, cerita Blokir teman-teman. nekat. Blokir nekat itu. Gitu ya. Baik Mas, Mantap, mungkin mantap. tadi kan kita sudah membahas peluang ya. Di Jepang dibutuhkan banyak sekali tenaga kerja, sementara di kita banyak yang membutuhkan lowongan kerja itu peluang. Kemudian persyaratan tadi umur minimal 18 tahun ya, itu aturan ILO International Labour Organization dari UN ya, jadi dari PBB. Kemudian maksimal umur juga sebenarnya tidak ada karena tadi sesuai dengan yang dibutuhkan perusahaan atau pihak Jepang. Cuman kalau yang umumnya ini Mas Bugin berarti antara 18 tahun sampai 40 tahun tadi ya. Iya. 18 sampai 40 tahun biasa permintaan yang umum average dari pihak Jepang. Nah, ini kita tadi berbicara gaji juga range-nya secara umum kalau maksimalnya mungkin bisa unlimited. Tapi biasanya minimal antara berapa sampai berapa tadi Mas? Mungkin range di sebelum ngomongin lembur Secara ya, rupiah aja, secara 15 sampai 20 lah gitu 15 aja. sampai 20 juta kalau Di luar lembur, dirupiahkan. di luar lembur ya. Di luar lembur. Kalau lembur mungkin ya tadi ada yang sampai 30 dan sebagainya. Betul. Itu kalau memang rajin lembur dan bisa berhemat atau tepat guna penggunaan uang. Nah, sekarang kita berbicara perlindungan nih, Mas. Tidak kalah menarik ini karena orang tidak hanya bicara peluangnya atau manisnya saja, tetapi risiko-risiko apa yang memungkinkan terjadi dan bagaimana langkah atau cara untuk mengatasinya, Mas Budi? Sebagai pihak yang pengalaman loh. Oke, memang ketika masih di Indonesia harusnya ikut asuransi yang ada lah ya, termasuk mungkin BPJS Ya, Ketenagakerjaan. yang kemarin kita udah undang itu. Ya, sehingga di situ kan kalau sudah ikut BPJS Ketenagakerjaan itu ada manfaat minimal asuransi jiwa. Asuransi jiwa. Nah, ketika sudah nyampe di Jepang, orang itu yang kalau punya visa yang tadi bekerja TG, itu begitu nyampe di imigrasi mau masuk ke Jepang itu dapat kartu Mas, seperti KTP, langsung di print di situ. ID-nya. ID-nya. Dapat ID. Oke. Ya. Kenapa kok dapat ID? Karena itu prosesnya bisa 2 bulan, 3 bulan sebelumnya. Jadi orang ketika sudah dinyatakan tanda tangan diterima tanda tangan kontrak, Kontrak, ya. MCU, medical check up-nya oke gitu ya. Dokumen-dokumen tadi fotokopi ijazah, sertifikat apa itu yang tadi ujian-ujian tadi itu dikumpulkan semua, paspor dan lain-lain itu diuruskan oleh agen Jepang, TSK Jepang tadi untuk ngurus tadi itu namanya COE, Certificate of Eligible. Nah, COE itu akan nyambung ke database-nya Jepang tadi untuk nyetak ini ke imigrasi. Begitu masuk di imigrasi langsung dikasih Zanryo Kado ini, yaitu kartu. Nah, KTP Jepangnya lah. KTP Jepang lah gitu. Nah, bahwa nanti dia akan tinggal di kota mana, nanti setelah itu diuruskan oleh agennya, misalkan dia tinggal di kota mana itu? Osaka. Osaka Misalkan gitu. Nah, nanti kan dia biasanya dia akan landingnya di Osaka karena ada bandaranya di sana gitu ya. Ya, Kepulauan ini. ya biasanya mungkin pakai kereta kan agak lama ya. Mungkin ya jadi pesawat aja yang Langsung. Ya. Taiwan Osaka ataukah ke Haneda terus habis itu ke Osaka. Nah, pas waktu di imigrasi dapat kartu itu terus diantar ke kantor wali kota untuk mencatatkan alamat dia bekerja di mana, kantornya di mana, tinggalnya di Dukcapilnya mana. Jepang ini. Ya, dukcapil lah gitu. Dukcapilnya Jepang. Saya pikir tadinya itu ini kayak kantor kelurahan, Mas. Tapi kantor kelurahannya kok nggak kecil, gede banget ya. Kantor wali kota lah mungkin di situ. Dalam apa sertifikat tadi
Ada jaminan-jaminan tertentu atau Nah, hanya untuk oke. identitas saja? Jadi kalau sudah dapat kartu tadi itu nanti kan diurusin nanti sama ada asuransi sosial kayak di kita lah. Ada asuransi ketenaga kerjaannya, ada asuransi kesehatannya juga di sana, Mas. Terus kartu tadi itu bisa untuk buka rekening bank di sana. Oke. Jadi kalau kerja ilegal nggak akan dapat tadi, Mas. kebayang Nggak ya. bisa daftar asuransi, nggak bisa buka rekening bank. Biasanya kalau yang kerja-kerja ilegal itu duitnya nitip temennya gitu. Ya, dan Terus bahaya juga. terus nggak bisa pulang dia kan, Bahaya misalkan juga. kerja di sana bertahun-tahun, ketika dia pulang lapor, ya akan ketahuan, kamu overstay gitu. Oh, jadi ada konsekuensi-konsekuensinya. Ada konsekuensinya. Jadi kalau sedikit mengutip kalimatnya kemarin Pak Kasih Intel Kejaksaan. Kejaksaan Sukabumi, pahami hukumnya, jauhi hukuman. Jadi Jepang juga sama pastinya. Sama, iya. Aturan mainnya seperti apa kita perlu ketahui dan jangan sampai melanggar hukum di sana. Apalagi Jepang katanya lebih disiplin ya Pak ya. Dan Jepang nggak bisa disogok Mas di sana. 8 genap. Kalau makanya tadi yang pertanyaan Mas Jul tadi, rank, Di kita juga. rank waktu tadi, rank usia tadi kan beda Mas Jul. Usianya di sana 50 tahun jaguar ringkas, Iya. masih kuat. Barangkali di kita 50 tahun udah mulai banyak keluhan kan Iya, beda gitu ya. itu Pak, pola, Iya. pola. Tapi dari sana bisa belajar juga, kita bisa saling belajar sih Iya. terkait dengan kesehatan. Saya pernah ngobrol lah sama TSK di sana. Di sini kalau usia 45 gimana? Janganlah maksimal 40 lah. Kira-kira gitu bahasanya. Iya, iya, Meskipun ya sebenarnya tadi mungkin bisa kalau orangnya sudah Tenaga kerja ahli di sana. Gitu. atau tenaga ahli ya khusus ya Mas ya. Baik, Warga Sukabumi, tadi sudah sedikit kita mengupas masalah resiko, tapi mungkin belum ada poin nih terkait jawabannya, terkait bagaimana perlindungannya di sana Mas Mungkin. Perlindungan terhadap pekerja ini seperti apa? Mohon untuk dibahas. Oke. Satu perlindungan tadi ada asuransi Ya, tadi kan sudah asuransi sudah tadi, ada oke. gitu. Oke. Terus ini kaitannya apa lagi nih? Jadi kalau misalkan sakit berarti otomatis Kalau bermasalah nih dirawat. misalnya di sana ya namanya manusia antar manusia ya, antara pengguna pengguna tenaga kerja dan tenaga kerjanya ada konflik, ada masalah yang memang tidak diharapkan masalah itu, tetapi kalau ada seperti itu biasanya nanti lapornya kemana atau lembaga apa atau bidang apa yang ngurusi gitu. Oke. Jadi tadi kan ada agent tadi ya. Ada. Jadi kalau misalkan ada permasalahan di perusahaannya, dia lapor ke si agent ini dulu. Oke. Apakah tadi TG dengan TSK atau kalau magang dengan Kumiai, misalkan gitu. Nah, kalau misalkan sampai terjadi tindak pidana, misalkan sampai pemukulan, penyiksaan, misalkan Iya. gitu, ya itu kita bisa lapor ke polisi setempat juga bisa. Oke. Atau kalau sampai diperlukan ya ada konsulat jenderal di sana, ada kedutaan kita di sana. Oke. Meskipun saya sudah mendorong nih dari Kadin, di Jepang itu belum ada atas ketenaga kerjaan. Oh, belum ada. Yang ngurusi Perlu masih, gitu. setahu saya yang ngurusi masih di bawah atas perdagangan. Baik, Ya, karena tadi Mas, jumlah tenaga kerja kita di Jepang itu jumlahnya belum sampai ratusan ribu. Yang Tapi banyak mungkin- tadi yang magang tadi itu loh Mas. Kalau magang itu kan iya, belum dianggap pekerja kan, Jadi- karena dianggap Jadi ini alih teknologi tadi ada belajar. pekerja, ada yang magang. Betul, anggaplah. betul. Cuman yang sebagian besar yang ada sekarang adalah yang magang ya. Tapi menarik sekali tadi ide dari Mas Bukin. Perlunya atase Ketenaga kerjaan. Bapak Presiden yang terhormat Pak Prabowo Subianto mohon untuk segera Mendorong, mengadakan. Kita ikut dorong bersama ya. Jadi adanya atase ketenaga kerjaan ini dirasakan oleh teman-teman pelaku atau yang membidani bidang ketenaga kerjaan ini sangat diperlukan sekali adanya atase ketenaga kerjaan. Mohon untuk segera bisa diwujudkan mungkin ya. Itu barangkali sangat bermanfaat ya. Dan itu membuka peluang untuk connecting tadi Mas, membuka koneksi lebih banyak lagi kalau ada. Membuka koneksi antara Jepang dan Indonesia Betul, lebih ya dalam hal ketenaga kerjaan. Mas Jul, Baik. di Indonesia kan banyak SMK. Kejuruan. Betul. Kejuruan. Salah satu di antaranya Bapak sudah berkunjung juga ke Yang SMK Cibadak ya? Cibadak, ya. Apakah mereka sudah mempersiapkan sedemikian rupa untuk menangkap peluang-peluang ini menurut Bapak? Sebagian sudah, cuman saya belum punya data sebagian besar atau enggak. Dan di zaman pemerintahan tahun kemarin itu ada anggaran pelatihan pendidikan ya, karena ini di Kementerian Pendidikan, di Mas Menteri zaman Pak Nadiem kemarin. Jadi itu ada anggaran yang setahu saya satu orang itu biayanya 15 juta Jadi sebenarnya ada kali 10 orang. ada gratisan juga Pak. Ada gratisan juga. Warga Sukabumi ada gratis. Sekarang masih ada nggak itu Pak?
Oke, ini ngomongin yang gratisan nih. Oke, mungkin yang gratisan. Jadi ini tahun kemarin nih. Oke. Satu sekolah itu dapat satu paketnya. Jatah. Bahasanya itu satu Jatah, paketnya. Itu 10 orang kali 15 juta. 10 Itu orang. kerjasama LPK yang SO, Oke. yang punya izin SO tuh bisa ngirim magang dengan sekolah, dengan siswa. Jadi Oke. disiapin 10 orang, nah nanti bisa dapat paket itu tadi gitu ya. Tahun ini setahu saya anggarannya lebih sedikit tapi jumlahnya lebih banyak. Oke. 20 orang kali 10 juta Hmm. gitu. Tapi ya saya nggak tahu. Masih ada tapi Kak. Saya belum tahu setelah ada pemangkasan Iya, anggaran ini efisiensi sisa ya, berapa. efisiensi. Setahu saya masih ada, tapi jumlahnya Belum tahu paketnya persis, berapa ya. banyak saya belum tahu. Jadi apa namanya, ada juga lah yang seperti itu ya. Ya. Jadi mungkin warga Sukabumi selama ini tidak tahu, ini sekarang menjadi tahu. Kemudian sekali lagi mengingatkan untuk kembali lagi nih karena ini apa? Ada yang mau lewat Pak, iklan Pak. Oke. Tapi kami mengiklankan sesuatu yang menarik sebenarnya untuk para pemilik UMKM yang ada di Kabupaten Sukabumi khususnya. Kalau yang ingin mengiklankan produknya bisa silakan untuk datang ke kantor BI Kabupaten Sukabumi ya atau melalui Bidal TV, Bidal Community juga untuk mengiklankan, nanti kita iklankan secara gratis silakan karena kita ingin sekali membantu UMKM juga untuk bisa lebih berkembang dan meningkat. Itu wujud bakti kami masyarakat. Dan kalau yang belum tahu alamat BI Kabupaten Sukabumi bisa lihat di website BI Kabupaten Sukabumi dan atau silakan datang di Komplek Gelanggang Cisaat ya di Jalan Wartawan nomor 1 Cisaat Kabupaten Sukabumi atau belakang KONI atau belakang Puskesmas atau belakang Stisip Widya Puri ya namanya begitu. Dan kalau boleh tahu, mohon maaf ini bukan bermaksud mengiklankan tapi pengen tahu juga. Barangkali warga Sukabumi juga pengen tahu untuk mendapatkan informasi yang seperti tadi Pak. Kalau Pak lagi Mas lagi ya. Saya pas begitu bilang Pak itu kelihatan masih muda, Mas aja lagi. Kebetulan namanya masih ada Masnya juga. Kalau LPK yang Mas Bukin kelola, sebagai kan tadi waktu perkenalan kita juga mengenalkan bahwa beliau selain di Kadin Pusat, juga beliau pengusaha LPK ya, pengusaha bidang pelatihan ketenagakerjaan. Kalau boleh tahu di mana itu dan nama LPK-nya apa Mas? Ini bukan iklan ya, tapi hanya promosi sedikit. Di mana itu apa nama LPK-nya? Jadi lokasinya di Cikembar. Lokasinya Maksudnya di Cikembar. Kabupaten Sebelah mana, Sukabumi, di sebelahnya di jalan yang arah Plut itu, yang arah ke Asrama Haji. Sebelahnya BPJS Cikembang. Kesehatan. Ya Cikembang. Cikembang. Ya. Namanya Pasar. aja Pak namanya. LPK Bintang Pertiwi Mandiri. Bintang Mas, LPK bintang. Bintang Pertiwi Mandiri. Ya jelas ada bintangnya lah. Ada di Jakarta dan ada di Sukabumi. Ada di Cabang. Jakarta dan Sukabumi. Ya. Baik. Silakan kalau misalnya pengen nanya-nanya juga mungkin boleh ya? Boleh, boleh. Boleh. Dan saya menyarankan teman-teman ini yang nonton kan bukan hanya warga Sukabumi, Pasti mungkin ya. seluruh Indonesia Ya. bahkan mungkin Ya. di luar negeri kan Ya. gitu ya. Jadi kalau misalkan ada LPK yang memang punya izin gitu ya, punya tadi histori, Kejelasan legalitas. ya Ya. histori, mungkin siswanya sudah banyak yang berangkat ke Jepang gitu ya. Cari LPK yang terdekat. Oke. Ya, misalnya yang di Cianjur ya cari Orang di Cianjur, ya di Bandung ya Bandung, yang Jakarta Sukabumi, mungkin Sukabumi. Jakarta, ya. Tapi, nah mungkin ini kalau nambahin kebetulan di Cikembar itu kan biaya hidup masih murah. Oke. Ya, ya kalau seandainya ada yang berminat di sana, misalkan dari luar kecamatan Sukabumi, Silakan. mau ya. Tapi sebaiknya itu tadi pulang pergi yang mungkin radius 10 kilo, 15 kilo bisa naik motor pulang pergi. Tapi kalau misalkan ada yang jauh berminat di LPK kami, monggo. Gitu. Tapi mau di LPK yang lain, monggo. Yang Ada penting asramanya, tadi- Pak? Clear. Belum ada asramanya, tapi di sana katanya ngekos itu sewa Murah. rumah 2 kamar 500.000. Oh, Bisa murah. dipakai berempat Iya, iya, gitu. iya, iya. Bisa rame-rame. Rombongan. Sesama siswa. Mas Jul ada saya ingatkan udah 48 Ya. menit kita bicara tidak terasa. Sebenarnya ini hal yang cukup menarik Mas Jul. Satu sisi kita bonus demografi, kelebihan tenaga kerja, belum lagi nanti akan nambah lagi. Sementara tenaga lain ada peluang. Nah, satu pertanyaan terakhir, seberapa jauh kita sebenarnya sudah memanfaatkan peluang ini gitu Pak? Ya, yang pertama tadi kalau dari sisi jumlah LPK, lebih dari 1000 LPK yang khusus Jepang. Di Indonesia. Di Indonesia, terutama Jawa. Indonesia tapi. Se-Indonesia, 1000 ya. Kalau misalkan Kali Sukabumi. Sukabumi mungkin lebih dari 20 kali. Oke. Itu ada yang mungkin cabang asli membuka di Sukabumi, orang Sukabumi, ada juga yang ya seperti saya lah. Mungkin ada pusatnya di Jakarta, buka cabang di sini. Seperti itu. Jadi artinya yang memanfaatkan peluang ini banyak
Ya, berbeda mungkin dengan 10-20 tahun yang lalu. Orang belum tahu. Iya. Sekarang orang begitu banyak yang tahu, jadi persaingannya lumayan tinggi. Maksudnya di Indonesia juga persaingannya lumayan tinggi. Jadi memang sudah Ya, termasuk banyak. tadi kementerian di SMK sudah banyak diajarin, Mas. Jadi kalau anak SMK sudah diajarin basic, sudah belajar satu buku atau separuh buku, dia mau masuk LPK atau masuk SO atau dia mau belajar mandiri, itu punya kans lebih besar gitu, punya peluang lebih besar. Lagi sekarang ada bidang vokasinya khusus ini Kementerian Pendidikan juga ada ya Pak? Iya. Ada bidang vokasinya. Jadi sedikit mengkritisi karena memang kita juga ingin Indonesia lebih maju ya. Sekarang ini sudah mulai ada istilah vokasi, jadi mulai ada pemfokusan ya, pemfokusan ibaratnya ke titik-titik skill tertentu gitu ya untuk di. Meskipun sekarang masih banyak mata pelajarannya masih terlalu banyak yang umum ya, yang namanya belum betul-betul dari basic dari SD itu difokuskan. Tapi mungkin itu kita bahas lain kali. Ya. Nah, tapi karena waktu juga nih yang sebenarnya masih banyak sekali, apalagi terutama masalah bidang tenaga kerja ini luar biasa karena selalu ketika mau ada pemilihan apapun atau pergantian pejabat, pejabat publik ya khususnya mungkin bupati, gubernur, bahkan presiden, selalu yang sangat menarik salah satunya adalah isu tenaga kerja. Nah, tetapi kita hari ini kita bukan mengisukan yang tidak baik, tetapi kita akan mencoba untuk menggali pemikiran dari wargi Sukabumi juga bahwa peluang itu banyak sekali kalau memang kita ingin bekerja. Nah, yang gratisan tadi, beberapa Pemda itu sudah mulai ikut APBD-nya itu, oke, berapa ratus orang disekolahin di LPK tadi itu. Nanti masalah keberangkatan bisa menggunakan dana talang. Sudah mulai Apa ada. Pak? Dana talang. Dana talang itu dana pinjaman untuk keberangkatan. Karena tadi kan ada biaya belajarnya, nanti ada biaya keberangkatannya. Kalau bilang talang berarti harus kembalikan. Oh iya dong. Ya, tapi yang itu tadi, kalau dana yang pemerintah daerah atau yang tadi yang Kementerian Pendidikan tadi, ya pembelajarannya tadi dibayarin oleh pemerintah. Urusan nanti keberangkatan itu hal yang berbeda lagi. Jadi ada yang gratis tadi, belajarnya gratis. Nanti kalau misalkan berangkatnya yang gratis, itu ada program yang IM Jepen itu, magang yang dari Kementerian Ketenagakerjaan. Tapi itu ada seleksi persaingan nasional, Mas. Pasti dong kompetisinya ada. Kan pemerintah itu kalau ditanya ada nggak program ini? Ada. Tapi antara kebutuhannya segini, ya anggarannya cuma ada segini. Kira-kira gitu, Mas. Bahwa memang pemerintah sudah ngasih, tapi ya belum sesuai dengan ya penduduk kita 280 luar juta. Biasa, Ya kan? luar biasa. Nah, baik bisa kita lanjut mungkin next session ya di episode selanjutnya. Mas mungkin mengkhususkan tentang terkait tenaga kerja ini. Hari ini kita kan waktu juga nih kayak yang misalkan. Namun sebelum dari kami memberikan closing statement, barangkali ada closing statement untuk warga Sukabumi mengingatkan atau ada pesan khusus untuk warga siapapun pemirsa terkait tenaga kerjaan, silakan Mas. Mungkin bisa lihat ya. Oke, buat teman-teman yang ingin bekerja di Jepang, ya tentu yang pertama belajar bahasa Jepang, belajar skill ini benar-benar harus benar-benar sampai mahir. Karena nanti jangan sampai di sana komunikasinya seringkali terjadi masalah, disuruh apa, ngerjainnya apa. Nah, itu terus dibentak lah apa itu kadang-kadang terjadi miskomunikasi, terjadi kontak fisik gitu ya. Terus yang kedua namanya bekerja, kita harus punya kecakapan fisik ya, olahraga fisiknya. Di sana kerjanya luar biasa, Mas. Waktunya panjang dan cepat gitu. Set gitu ya. Disiplin. Jadi itu harus belajar sat juga gitu ya. Terus belajar budaya yang baik gitu ya. Yang belum punya duit ya mungkin menabung. Ya tidak buru-buru. Kalau misalkan keluarganya belum siap, baru lulus, ya nggak apa-apa. Belajar dulu pelan-pelan, mungkin melamar kerja dulu di Indonesia. Kalau sudah punya bekal misalkan gitu, nah baru mungkin apakah masuk LPK ataukah nanti kalau bisa berangkat mandiri ya menyiapkan tadi biaya untuk keberangkatan. Itu aja. Jadi bukan kabur tapi persiapkan diri dengan baik. Artinya kalau ada hashtag kabur dulu bukan berarti berangkat dulu terus mikir di sana, enggak. Kita mempersiapkan diri dulu ya, punya tekad untuk berangkat. Saya yakin ketika udah nyampe sana pasti berpikir yang lebih hebat lagi. Matang. Jadi pemikiran matang ya. Kang Anam dari BI Kabupaten Sukabumi mungkin ada pesan untuk masyarakat? Biasa kalau di Kabupaten Sukabumi mengucapkan terima kasih narasumber jauh dari Jakarta. Mumpung ada di Sukabumi, alhamdulillah kita bisa mendapatkan ilmu banyak. Next time tentang vokasi, karena beliau di Kadin, menarik juga ya Pak.
Ini kan vokasi untuk mempintarkan orang-orang. Ya. Nah, itu kan kalau kita nggak pintar mana kita bisa bersaing, Pak. Ya, ya, betul. Jadi harus pintar lah, Pak. Bisa Profesional, bersaing. pinter ya. Saya juga di TKNV, tim koordinasi revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi nasional. Baik. Nah, next Mantap. time Next time, kita Pak. bisa ngebahas masalah vokasi Kang Anam ya. Kalau ada waktu, Pak, mampir lagi, Pak. Siap. Oke. Insya Allah. Baik warga Sukabumi, terima kasih sekali sudah menyimak dari awal sampai dengan akhir. Tentu di episode selanjutnya kita akan menghadirkan narasumber yang tidak kalah menariknya, tidak kalah pentingnya yang untuk kita ketahui bersama. Karena salah satu tugas kita adalah ikut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa melalui podcast ini, melalui klarifikasi ruang bicara di mana fakta tidak ditutupi. Mengingatkan saja dan menyimpulkan. Tadi dari obrolan kita yang hampir 1 jam ini sudah 55 menit, tidak terasa kita ngobrol. Sebenarnya kita membutuhkan waktu lebih panjang, tapi durasi juga yang membatasi kita. Yang pertama kali ternyata tidak ada istilah kalau kita, waduh nggak ada pekerjaan, tidak ada. Karena selama kita masih hidup dan kita berupaya, berikhtiar, insya Allah Tuhan akan memberikan jalan. Di antaranya informasi yang hari ini kita sampaikan bahwa bukan hanya di Indonesia banyak peluang kerja untuk para tenaga kerja yang belum mendapatkan pekerjaan yang tepat, tetapi di luar negeri juga ada. Salah satunya adalah di Jepang. Ya, di Jepang terbuka satu peluang tadi, kalau saya tidak salah ingat ada sekitar 840.000 ya peluang selama 5 tahun ke depan yang menunggu warga Sukabumi atau para pemirsa semuanya yang ingin bekerja di Jepang dengan range usia antara 18 sampai dengan 40 tahun yang berminat ya, Dan yang siap. memang punya niat dan untuk niat itu pastinya punya kesiapan. Nah, di antaranya adalah yang tadi Mas Bukin sampaikan bahwa yang perlu disiapkan itu bukan hanya niat dan tekad, tetapi juga niat dan tekad itu terwujud dalam satu, mempunyai skill bahasa yang bagus. Kemudian skill kerja yang memang dipersiapkan secara lahir maupun batin. Bagaimana cara untuk meningkatkan skill bahasa? Banyak sekali caranya. Kita bisa menggunakan gadget kita belajar bahasa, dan atau paling mudah yang memang praktis adalah silakan hubungi LPK terdekat. Mau ke LPK-nya beliau juga boleh, mau ke yang lain juga silakan, karena banyak sekali. Kalau tadi di Kabupaten Sukabumi hampir ada 20 LPK juga, cari yang terdekat. Tapi tadi ada pertimbangan juga sih, kalau di Cikembang biaya hidup lebih murah juga. Barangkali mungkin warga Sukabumi juga tertarik, silakan untuk ada di situ. Kemudian skill kerja. Skill bahasa, skill kerja. Jadi siapkan fisik, mental, karena di Jepang ini dibutuhkan kedisiplinan. Karena kulturalnya agak sedikit berbeda dan kita mungkin agak sedikit lebih disiplin. Silakan dipersiapkan lahir dan batin. Dengan niat Bismillah, silakan ada peluang yang ratusan ribu peluang yang ada di Jepang. Kontraknya berapa tahun biasanya? Umumnya Mas Mungkin? Kalau magang maksimal 3 tahun, bisa diperpanjang 2 tahun. Oke. Kalau bekerja TG 5 tahun. 5 tahun. Setiap tahun diperpanjang tapi maksimal 5 tahun. Begitu warga Sukabumi, luar biasa. Terima kasih Mas Bukin untuk kehadirannya. Dan warga Sukabumi, kita akan ketemu lagi di next episode. Saya Ahmad Zazuli bareng Kang Nurudin Zain Samsi alias Kang Anom. Kami juga ucapkan terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan share buat pemirsa semuanya untuk membantu program kita agar lebih bisa memberikan manfaat kepada masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.